bahwa data-data yang disampaikan tadi adalah data hasil dari audit BPK ya. Dari audit BPK. Selanjutnya mungkin kami minta Kepala BPK mungkin ada tambahan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, rekan-rekan kami yang sampai selalu hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak Sekda beserta jajaran Manggaran yang ikut hadir, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Menanggapi apa yang sudah disampaikan dan hal-hal yang berkembang baik di media belakangan ini terkait dengan hutang belanja yang membengkak, katanya begitu ya. Tadi Pak Saludis sudah menjelaskan baik data, namun kiranya mungkin perlu kami sedikit menambahkan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama sekali ucapan terima kasih, apresiasi kami kepada mungkin Bapak mantan wali kota beserta rekan-rekan. Ini sebenarnya sebuah perwujudan cinta kasih yang berbeda sebenarnya. Jadi ada sebuah kritik, dan saran atau apapun namanya. Jadi menurut tema kami ini ada sebuah kepedulian, sebuah cinta kasih yang ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kritik tersebut. Namun demikian ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau perlu kami luruskan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama mengenai utang belanja. Jadi utang belanja itu membengkak. Kalau Pak Saludis bilang tadi hampir benar. Kalau saya mungkin bukan 100%, kan? Tapi 1000% itu benar. Benar itu. Jadi memang utang belanja kita dari tahun sebelumnya di tahun 2020 ini lebih besar. Maka disebut dengan bengkak tadi. Nah, jadi itu benar itu, kenyataan itu. Hanya saja, ya, apa yang disampaikan itu utang belanja itu sebenarnya ada faktor-faktor penyebabnya. Jadi kita tidak serta-merta menyampaikan bahwa utang belanja itu enggak, tapi ada faktor-faktor penyebabnya. Yang perlu kita perhatikan faktor penyebab ini, karakteristiknya. Ya. Jadi kalau cuma utang belanja kita sebut tanpa tahu penyebabnya, mungkin juga kita nggak fair ya, nggak adil kita melihat ini. Pada kesempatan ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Saludis, ya kan, baik melalui chat WA ya. Tadi sebelum saya kemarin saya membaca media online Aceh Trend. Aceh Trend, saya tahu siapa wartawan yang mungkin Arum ya. Jadi sudah disampaikan di situ secara ringkas, ya, secara ringkas. Dan apa yang disampaikan Pak Saludis itu benar seperti itu. Jadi kita untuk melihat utang belanja lebih sedikit ini, ya. Jadi biar lebih fair kita lihat ya. Jadi yang pertama sekali pemerintah pusat dia juga defisit besar.
Jadi kalau kita baca di media ya, itu defisit pemerintah pusat sampai 1.000 triliun lebih. Biasanya cuma 300-400 triliun. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Jadi di daerah-daerah juga demikian. Jadi kalau saya ingin menyetir balik bahasa-bahasa pendahuluan sebelumnya, ya, bahwasanya anggaran defisit itu sebenarnya, ya kan, itu menunjukkan suatu daerah yang membangun sebenarnya. Jadi ada sebuah keinginan, ada sebuah rasa ingin membangun, sehingga anggaran belanja itu besar. Hanya saja mungkin batasan-batasannya itu perlu diperhatikan. Jadi terkait dengan utang belanja yang disampaikan, kalau angka 94 dan sebagainya, mungkin yang benarnya itu dari inspektorat, karena inspektorat yang melakukan review ya terhadap utang belanja. Apa yang dikatakan inspektorat itu yang benar. Walaupun pihak lain mengatakan angkanya sekian itu tidak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang adalah inspektorat. Jadi inspektorat kemarin sudah melakukan gelar ya, sebelum kita konferensi pers ini, kita sudah mau ekspos jumlah utang belanja itu kalau tidak salah saya sekitar 85 miliar, kan 85 miliar. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kronologis. Jadi sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Pak Bintang Salmaja, ya, Pak Haji Afan Afian Bintang dan Dr. Anies Salmaja itu dilantik pada tanggal 15 Mei, ya, 14 Mei tahun 2019. Jadi pada tanggal 14 Mei 2019 beliau berdua sah menjadi kepala daerah. Kemudian pada beberapa bulan setelah itu disampaikanlah opini dari BPK. Pada waktu itu alhamdulillah kita mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi di dalam ekspos penyampaian BPK bahwa Kota Sebus Salam memiliki hutang belanja. Jumlahnya kalau tidak salah saya pada waktu itu di dalam PHP BPK itu ada sekitar 54 miliar rupiah. Kemudian ini menjadi polemik pada waktu itu. Ya, saya nggak tahu datang dari mana. Ya, kemudian ada pemberitaan, ya kan, kemudian ada saling berbalas pantun dan sebagainya. Ya. Dan pada waktu itu, ya kan, Bapak Wali Kota mantan dan menunjukkan buku APBD. Mungkin saya nggak tahu siapa kawan-kawan wartawan yang hadir pada waktu itu. Menunjukkan buku APBD bahwa hutang defisit yang ditinggalkan beliau itu ada sekitar 33 miliar. Kalau tidak salah saya waktu itu. Ada beberapa media yang mengekspos itu. Jadi memang pada waktu itu di dalam APBD 2019, jadi utang belanja itu ada sekitar 54 miliar, ada uang yang disisihkan 20 miliar. Maka itu defisit APBD pada waktu itu sekitar 33 miliar rupiah. Namun, ini yang perlu kita cermati dalam hal ini bahwa 33 miliar dan defisit itu tidak disertai dengan penutup. 2019 yang harusnya untuk dibelanjai untuk program kegiatan 2019 harus membayar defisit terbuka itu yang 33 miliar itu. Jadi pada waktu itu ya dalam perjalanannya dengan pemerintah Kota Sebus Salam yang dinakodai oleh Pak Wali Haji Afan Bintang dan Pak Salmaja dan menghadapi problem-problem lainnya. Problem lainnya mungkin biaya operasional itu pada waktu itu sangat tipis. Biasa kalau terjadi utang belanja, ya, cara menutupnya itu dengan melakukan pengurangan
terhadap belanja operasi. Hanya saja belanja operasi pada waktu itu jumlahnya sangat minim. Sehingga tahun 2019 itu ya, kami semua tidak bisa berbuat banyak, sehingga di tahun 2019 itu waktu LHP BPK sebagaimana tadi disampaikan terjadi utang belanja 43 miliar rupiah. Jadi utang belanja 2019 itu ya kan, mohon maaf ini karena ya, kami juga harus menyampaikan kebenaran ya, pada hari ini, pada kesempatan ini. Kami menghormati senior-senior kami, ya, mantan-mantan pemimpin kami dulu, dan tapi kebenaran harus disampaikan bahwa defisit belanja utang belanja tahun 2019 yang harus dibayar di tahun 2020 itu merupakan warisan daripada pemerintah sebelumnya. Mohon maaf kami, ini harus kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebenarnya ini tidak perlu dibuka sebenarnya. Dan karena apa? Karena pemerintah sekarang akan menyelesaikan itu. Kami ini pemerintah sekarang akan menyelesaikan itu. Jadi kalau namanya utang belanja ataupun kewajiban pemerintah harus menyelesaikan. Jadi sebenarnya kami tidak mau ini saling berbalas pantun, ya kan, saling tuding menuding dan sebagainya. Tetapi hal yang sama terus-menerus disampaikan sehingga perlu kan kami melakukan klarifikasi terhadap hal ini. Jadi itu di 2020 APBD 2020 ya, itu ibaratnya kami baru bangun tidur tiba-tiba ya kan sudah diadakan utang belanja 43 miliar dari 2019. Ini belum diapa-apain begini, belum ada digunakan, belum ada diapa-apain, ya, itu sudah ada utang belanja 43 miliar. Kemudian ya kan, bulan 3 seperti kita maklumi itu Presiden mengeluarkan peraturan Presiden ya kan, terhadap pernyataan keadaan bencana non alam pandemi COVID-19 ya. Dan ada berbagai macam peraturan yang keluar, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Keuangan, surat edaran, macam-macam yang memerintahkan seluruh daerah untuk menangani pandemi COVID harus menyediakan anggaran untuk itu. Jadi ya pada waktu itu dengan perintah dari peraturan perundang-undangan itu kami mengalokasikan anggaran untuk menangani pandemi COVID di kota Singosari. Jumlahnya ada sekitar 20 miliar lebih, 20 miliar lebih. Saya nggak ingat persis angkanya berapa. Jadi kalau kita lihat 43 miliar di tahun 2020 ini belum diapa-apain APBD ini. 43 miliar ditambah 20 miliar itu jumlahnya sudah 60 miliar. 63 miliar defisit kas, defisit anggaran waktu itu ini belum diapa-apain, masih datar-datar perjalanan. Jadi yang paling parah lagi keluarlah PMK 35 tahun 2012, peraturan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2020 yang isi PMK itu memangkas anggaran transport. Jadi anggaran transport ke daerah itu dipangkas. Di seluruh daerah di Republik Indonesia ini dana alokasi umum itu dipangkas 10%. Kita dapat pada waktu itu 360 miliar di tahun 2020. Ya, dipangkas 36 miliar. Kemudian dana alokasi khusus basic semuanya itu dipangkas 0. Ya, jumlahnya itu ada sekitar 30 miliar lebih. Kemudian dana doka juga nasibnya sama. Kita dapat plafonan doka 98 miliar, ya kan? Yang dialokasikan ke kita tinggal 54 miliar. Kemudian dana desa juga demikian dipangkas sekian. Dana insentif daerah dipangkas 10%.
Dan bagi hasil dipangkas 1%. Ini sebenarnya kalau kita cerita pangkas memangkas ini, yang dilakukan pemerintah pusat, ya pangkas lah. Gitu. Hanya saja, ya kan, uang yang dipangkas pemerintah pusat, pendapatan itu sudah bersebar ke seluruh dinas. Udah ada dianggarkan beli kertas, ada dianggarkan untuk belanja pembelian ATK dan macam-macam. Ini harus ditarik kembali untuk mengikuti aturan yang diterbitkan itu. Dan dalam rangka menarik kembali ini ternyata ya, pemerintah Kota Sebu Salam ya kan, tidak mampu habis untuk mengimbangi dengan 3 hal itu ya. Pertama, hutang belanja 43 miliar menangani menganggarkan untuk pandemi Covid ada sekitar 20 miliar lebih, ditambah dengan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat jumlahnya ada kurang lebih 126 miliar lebih. Jadi pada waktu itu pemerintah Kota Sebu Salam menghadapi defisit sebesar 185 miliar. Inilah yang kami berusaha di tahun 2020, ya kan, mengurangi seluruh belanja, mengurangi, ya kan, mungkin ada juga sangkut yang mungkin uang rekening orang, ada juga berkurang sedikit, ya. Kemudian kawan-kawan kami di satuan kerja perjalanan dinasnya hilang, belanja ATK-nya berkurang, ada juga paket-paket yang mungkin ditunda, ada yang masih tetap tapi berkurang angkanya dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya pada tahun 2020 ya kan, dengan sangat terpaksa ya, jadi kondisi utang belanja kita, defisit kita mencapai angka 85 miliar rupiah. Ini bukan kemauan kami, ya, bukan kemauan kami. Ini kemauan dari aturan-aturan yang sudah ada. Dan kondisi ini tentu di tahun 2021 harus diatasi. Jadi oleh karena itu kepada rekan-rekan sebagaimana kami sampaikan bahwa bukan hutang belanjanya bengkak yang menjadi persoalan, tetapi yang menjadi catatan bagi kita semua adalah apa karakteristik, apa penyebab terjadi di situ. Kami sudah menyampaikan penyebab-penyebabnya dan pada intinya, ya kan, kewajiban itu akan kami selesaikan. Pemerintah Kota Sebu Salam akan menyelesaikan yang namanya kewajiban utang belanja itu. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sekda dan Pak Salbunis, ya kan, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita tidak menghadapi kondisi yang instabilitas. Ini terus terang, ya, selama pandemi Covid ini stabilitas keuangan daerah di seluruh daerah ini situasinya tidak stabil. Ini kita kemarin baru beberapa minggu yang lalu, ya, ini APBD 2021 baru disahkan, ya, kemarin sudah turun PMK lagi, harus kurangi lagi PMK 17 tahun 2021. Ya, ada sekitar 12 miliar rupiah, ya kan, dana daur dikurangi 10,8 miliar, DAK dikurangi 1,2 miliar rupiah. Dan ada ketentuan di PMK itu harus menganggarkan 8% dari dana daur, ya kan, untuk menangani pandemi Covid. Ya. Dan ada beberapa ketentuan yang lain yang harus kita ikuti. Jadi situasi keuangan daerah ini selama pandemi Covid ini memang situasinya instabilitas. Tapi kami semua jajaran pemerintah Kota Sebu Salam tetap berusaha, ya kan, tetap kepala tegak untuk menghadapi ini. Ya kan, kami mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan semua sehingga apa yang menjadi tugas dan pekerjaan rumah ini dapat kami selesaikan dengan baik. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan menambahi apa yang telah